semuanya. Ya perkenalkan, aku Baiki dari Cirebon, asalnya dari SMA 2 Cirebon. Sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran di UI. Untuk angkatannya angkatan 2017. Jadi kenapa awalnya milih masuk jurusan kedokteran, sebenarnya awalnya emang udah cita-cita dari SMP ya. Jadi SMP mau masuk kedokteran karena ngelihat sebenarnya cukup klise sih. Jadi ngelihat kesehatan di Indonesia juga masih kurang, jadi mau ikut mengembangkan kesehatan di Indonesia sama mungkin masih mau membantu orang lain gitu, ikut membantu orang lain secara langsung dan nyata gitu. Terus kalau untuk kepikiran jurusan lain sih mungkin kepikirannya jurusan apa ya, paling yang masih berhubungan dengan kedokteran sih, kayak teknik kimia atau farmasi kali ya, karena pokoknya suka aja sih soal hal-hal yang berbau biologi gitu. Terus kalau untuk kenapa milih FKUI, sebenarnya karena itu apa namanya, dia salah satu yang paling bagus kan di Indonesia gitu. Terus dari sistemnya maupun pengajarannya juga, dan emang bener sih kalau ketika masuk sini juga kerasa banget perbedaannya dari sistem belajar dan semuanya gitu. Kalau misalkan dari SMA itu perkembangan nilainya sebenarnya kalau dari sekolah aku waktu yang dari SMA 2 sendiri, kalau dulu itu waktu angkatan 2016 2015 gitu masih ada gitu yang masuk lewat jalur SNMPTN, bahkan kebanyakan yang masuknya lewat jalur SNMPTN, kebanyakan masuknya walaupun cuma 1-2 orang tapi masuknya lewat SNMPTN. Jadi mungkin memberikan jalan gitu kan buat meningkatkan nilai rapor dan mempertahankan nilai yang udah bagus gitu kan. Jadi waktu SMA itu sebenarnya aku itu nilainya itu emang udah cukup bagus kan, maksudnya dari raportnya gitu, dari yang semester 1, semester 2 sampai semester 5 gitu udah cukup dipertahankan gitu. Terus juga udah dari kelas 10 sama kelas 11 juga udah nilainya itu udah yang paling tinggi itu di satu angkatan gitu. Jadi mungkin memberikan kayak suatu harapan gitu buat aku buat bisa masuk lewat jalur undangan gitu kan. Apalagi juga dari yang tadi seperti yang aku bilang juga, kalau misalkan dari yang tahun 2015 2016 juga ada yang lewat jalur undangan kan. Jadi mungkin cukup memberikan peluang gitu untuk bisa masuk lewat jalur undangan. Tapi meskipun begitu aku juga tetap ikut tetap mempersiapkan juga untuk jalur-jalur lainnya, kayak jalur ujiannya, contohnya kayak SBMPTN. Kalau waktu zaman aku kan masih SBMPTN, kalau mungkin yang sekarang udah berubah jadi UTBK kan. Jadi kalau misalkan dari SBMPTN itu aku nyiapinnya itu mulai dari kelas 11. Awalnya itu sebenarnya karena masuk BC gitu, jadi dari kelas 11 mulai dikenalin sistem belajar SBMPTN gitu. Bahkan aku juga baru tahu sih sebenarnya masuk kuliah gitu ada jalur lain selain jalur undangan, yaitu yang SBMPTN ini, yang jalur ujian ini. Awalnya itu sebenarnya masuknya karena ajakan temen gitu, terus juga ngeliat temen gitu waktu kelas 10-nya dia nilai buat kayak matematika, fisika, kimianya gitu kayak bagus gitu. Terus juga dia tuh kayak di kelasnya biasa-biasa aja, tapi untuk yang materi yang kayak matematika, fisika, kimia gitu tuh dia bagus gitu. Jadi mungkin tertarik BC dari situ. Terus pas masuk BC itu yang dirasain tuh ya bener gitu, suasananya juga
kayak beda gitulah, kayak misal kita sambil belajar kita juga erat gitu satu sama lain, baik dari anak-anaknya maupun guru-gurunya gitu. Kita cukup dekat juga, selain kayak kita di sana itu buat kayak bimbel buat belajar gitu, kita juga dekat gitu satu sama lain gitu, erat gitu, karena kita juga di sana kan emang bukan untuk kayak belajar sendiri gitu, kita kayak sama-sama berjuang gitu untuk bisa masuk ke univ sama fakultas yang kita pengen. Jadi kita sama-sama berjuang gitu di BC. Nah di BC juga suasana itu ya apa ya, kayak kompetitif gitulah, jadi kayak bersaing gitu buat nilai ujian-ujian yang kan biasanya tryout gitu kan, yang kayak setiap bulan kalau misalnya waktu kelas 11, terus setiap 2 minggu kalau kelas 12 gitu. Jadi bersaing gitu, terus juga kita juga bersaing gitu kayak bareng-bareng gitu, ngerjain kayak modul-modulnya gitu, dari mulai matematika, fisika sama kimia gitu. Terus juga kita karena udah deket gitu, sering kayak belajar bareng, ngerjain tugas bareng gitu. Terus juga kalau nggak kalau ada soal-soal yang belum dijawab, diskusi gitu di yang tadi yang kalau belajar bareng. Terus juga kita saya itu juga kan karena eratnya juga karena kita sering ada kegiatan-kegiatan yang di luar tempat bimbelnya gitu loh, kayak di tempat makan gitu belajar bareng, atau juga kita kayak biasanya kayak pergantian semester gitu kadang ada kayak timbul camping kayak gitu-gitu yang bikin kita erat sebagai satu angkatan BC, dan makin enak gitu loh suasana belajarnya gitu, makin walaupun lingkungannya kompetitif tapi kayak enak gitu bersaingnya gitu, nggak saling menjatuhkan tapi saling membantu satu sama lain gitu untuk bisa bisa maju gitu. Terus motivasi terbesar untuk menjaga daya juang itu tadi teman-temannya gitu, karena kan beragam sih teman-temannya, tapi kan beda-beda tiap kelas kan, tapi kayak yang bikin motivasi itu teman-teman yang udah kayak jago gitu, kayak matematika, fisika, kimianya gitu udah jago. Terus teman-teman yang kayak nilai TOT-nya gitu selalu tinggi gitu juga bikin motivasi gitu untuk terus belajar terus menerus gitu. Kalau misalkan strategi belajarnya sebenarnya aku itu belajarnya ya mostly sebenarnya belajarnya sendiri sih, kayak ikutin gitu flow-nya, kayak misalkan yang sekarang lagi bahas apa, terus target nyelesain materinya berapa hari atau berapa minggu gitu ya aku laksanain gitu loh. Terus kayak lebih cenderung ngerjain sendiri dulu, nyari-nyari sendiri, ngulik-ngulik sendiri, terus nemuin cara-cara metode sendiri gitu belajarnya. Sebenarnya tergantung kalian sih mau metode belajarnya kayak gimana, tapi kalau aku sendiri yang tadi belajar sendiri dulu, ngulik-ngulik sendiri, belajar materinya sendiri, terus cari materi-materi yang bisa dulu, baru yang sulit. Terus kayak materi yang disuka dulu, kayak aku sukanya kayak matematika, kimia sama biologi gitu, jadi aku ngejarnya di situ materinya gitu. Oke, pelajari yang kalian suka dulu, baru yang sulit-sulitnya di terakhir gitu. Terus juga targetin juga kayak tiap hari harus selesai berapa soal, atau mungkin berapa materi, harus bisa belajar materi A-nya kapan, targetnya, terus selesainya kapan, terus bisanya kapan. Terus kalau udah selesai belajar juga kalian harus diulang lagi gitu loh. Jangan kayak misal kalian udah belajar materi A terus pindah ke materi B, terus yang A nya hilang gitu, nggak diulang lagi, itu salah banget. Kalau aku sendiri biasanya udah belajar, latihan soalnya, target, habisin itunya, terus materi baru, terus tapi nge-review lagi materi yang sebelumnya. Kan nanya juga ke soal SBMPTN sama
ujian mandiri ya udah jelas lah, pokoknya ujian mandiri itu soalnya lebih susah gitu. Tapi lu kalau misalnya udah emang nggak dapet SNMPTN, lu harus coba semuanya. Cobalah semua peluang gitu loh, kayak UGM, UI, Undip, UB gitu-gitu, terus ITS, ITB gitu, kayak lu cobain aja semuanya gitu yang lu mampu gitu, karena lu nggak tahu bakal masuknya di bagian mana. Jadi lu harus coba terus, pokoknya usaha nggak bakal mengkhianati hasil juga kok intinya. Terus kalau tips menentukan univ dan jurusan itu sebenarnya pertamanya lu niat awal lu mau kemana gitu loh. Usahain lu lihat lu kayak buat belajar di mana, terus lu interestnya di mana, kayak minat lu sukanya di mana. Kalau yang suka hal-hal yang bau medis, mungkin cocok mungkin di rumpun-rumpun kesehatan, mau itu di bagian FKM-nya, FK atau FKG, perawatan atau farmasi sebagainya. Itu kalau lu sukanya soal komputer gitu, mungkin cocok untuk yang kayak hal yang ilmu komputer atau teknik komputer atau juga sistem informasi gitu. Kalau misalnya lu cocoknya ke teknik-teknik ya lu pilih yang teknik. Kalau sosial juga lu pilih aja sosial gitu. Jangan membohongi diri sendiri gitu, nanti soalnya jalannya itu kayak nggak enak gitu ngejalaninnya. Lu nanti belajarnya malas-malesan. Kalau lu memperjuangkan yang lu suka kan kayak lu enjoy gitu. Sering-sering lah ikut kayak acara-acara di luar yang gitu, belajar bareng gitu, bener-bener ngebantu sih. Soalnya kan kayak kalian cuman maksudnya kalau belajar resminya di BC kan cuman kayak 2 jam atau berapa jam gitu per hari gitu kan. Kalau misalkan kalian cuma ngandelin itu doang terus nggak ngulang lagi di rumahnya, nggak nanya lagi kalau soalnya susah, itu agak percuma sih. Maksudnya kalian juga harus punya effort gitu buat nanya ke teman, bimbel tutor terkait soal gitu. Terus juga di BC juga yang bikin motivasi terbesar tuh ya dari nilai-nilai kita sebelumnya gitu loh. Kadang kan naik turun gitu, itu juga bikin motivasi gitu buat naikin lagi. Apalagi nggak cuman kayak nilai secara keseluruhan, tapi nilai total kayak per mata, per bidangnya gitu, yang bikin lu bisa motivasi buat makin belajar dengan giat gitu. Terus juga yang bikin motivasi juga mungkin kakak tingkat yang udah lebih dulu gitu masuk, juga bikin motivasi kita untuk bisa belajar gitu. Terus kalau aku sendiri kan tadi balik lagi ke yang cerita sebelumnya, kan aku sebenarnya udah nyiapin raport gitu-gitu kan. Tapi waktu terus udah juga kayak misalkan udah dipastiin gitu loh, kayak lu bisa masuk gitu lah jalur undangan, udah di kayak ya udahlah kamu masuk lewat jalur undangan gitu kan. Terus dari temen-temen BC gitu, guru-guru juga bilang kayak gitu kan. Tapi waktu pengumumannya sendiri itu cukup kaget sih. Maksudnya kayak kemarin waktu pengumumannya itu nggak bisa masuk gitu ke FKUI lewat jalur undangan gitu kan. Ya awalnya mungkin sedih gitu kan, kayak yang dikasih harapan gitu biar masuk gitu, jadinya nggak masuk gitu. Terus yang udah diperjuangin gitu kayak 3 tahun gitu, rasanya kayak sia-sia gitu. Lo udah perjuangin rapot lo dari semester 1 sampai semester 5 kan. Waktu SNMPTN kan sampai dari semester 1 sampai semester 5 itu kayak sia-sia gitu. Terus kayak lo kayak ngerasa kayak ngecewain orang tua juga, kayak orang tua udah berharap kayak lebih, kayak lu bisa masuk ke ke FKUI gitu, terus lewat jalur undangan gitu tanpa harus ujian-ujian yang lain gitu. Itu gagal gitu, jadi kayak cukup sedih gitu juga. Tapi ya bolehlah sedih kayak pengumuman kayak gitu, kayak sedih nggak bisa masuk lewat undangan lah apa gitu. Tapi
lo harus cepet-cepet gitu bangkitnya gitu. Kayak kalau aku sendiri mungkin beberapa hari setelahnya udah mulai bangkit lagi kan buat ngejar ujiannya gitu. Jadi kayak itu juga pengumumannya kan kayak 1 bulan sebelum SBMPTN kan kalau nggak salah. Jadi kayak lo harus cepat bangkit gitu dari yang kondisi lo yang terpuruk oleh SNMPTN yang gagal gitu. Lo harus bisa bangkit buat berjuangin di jalur ujiannya, karena sebenarnya lo nggak cuman jalur itu doang yang jalur SNMPTN doang yang bisa buat masuk ke univ yang lo pengenin gitu. Jadi kayak lo jangan cepet menyerah gitu, terus berusaha gitu, tingkatin apa yang lo bisa gitu. Terus strateginya juga yang tadi gitu, belajarnya ya utamain belajar sendiri. Terus kalau ada hal-hal yang mau ditanyain ya jangan malu untuk tanyain ke orang lain. Terus juga belajar bareng juga perlu buat diskusi, barangkali lo salah metodenya atau gimana gitu. Terus juga ditargetin hari ini harus bisa apa, terus juga harus nge-review juga materi-materi yang udah bisa gitu. Jadi makin kuat gitu ingatin memorinya. Terus juga lo harus di plotting gitu nih, target lo ngisi ngisi bidang A berapa, bidang B berapa, ngisi soalnya berapa gitu. Terus kalau tiba-tiba waktu ujian gak sesuai target ya, waktu tryout nggak sesuai target ya coba lu tingkatin lagi gitu. Terus at least tuh harus ada peningkatan gitu tiap tryout, atau at least nggak ada hal yang menurun gitu. At least kalau nggak meningkat ya stagnan gitu, itu juga udah bagus gitu. Terus pilih yang emang jurusan atau fakultas yang emang lu pengenin. Terus juga realistis juga, maksudnya kayak jangan boleh bermimpi yang cukup tinggi gitu, tapi balik lagi lihat dari hasil tryoutnya gitu, harus realistik. Kalau misalkan perasaan gitu waktu ngerjain SBMPTN kan waktu itu karena udah cukup sering ngerjain tryout di BC gitu, kerasa banget sih bedanya. Kayak lu lebih luasa gitu ngejawabnya, terus juga strategi lu juga dipakai gitu, kayak ngerjain yang lu bisa dulu. Terus manajemen waktunya juga lebih bagus gitu kan, kayak lu bisa ngerjain itunya dengan waktu yang cepat gitu, terus dengan hasil yang maksimal gitu. Jadi lu lebih nggak tegang gitu ngerjainnya. Kalau yang biasanya kan orang-orang kan pada tegang gitu, kayak nggak santai gitu ngerjainnya. Padahal kalau lu bisa menggunakan strategi yang kayak ngisi yang bisa sebisa lu, ngisi yang lu bisa dulu gitu-gitu, kayak lu pasti bisa mendapatkan hasil yang lu pengenin gitu. Terus reaksinya ketika pengumuman UTBK atau SBMPTN sebenarnya kaget gimana, kayak nggak kaget gitu sih. Kayak misalkan emang lu udah yakin gitu loh, kayak lu bisa ngerjain soalnya SBMI. Jadi kayak pas pengumuman gitu kayak seneng gimana gitu lah, kayak bangga bisa masuk ke yang lu pengenin atau pilihan pertama yang lu pengenin gitu. Jadi kayak seneng gitu. Terus senengnya juga makin bertambah ketika udah mulai masuk rangkaian kegiatan yang di UI-nya gitu, kayak ketemu orang-orang baru, terus ketemu orang baru, terus kenalan sama orang lain, terus nanya kita masuk apa, terus kayak keren banget gitu, kayak seneng aja gitu dibilang keren. Terus sebenarnya pola belajarnya aku tuh sebenarnya selain SBMPTN juga ikut yang utul game gitu, tapi sebenarnya pola belajarnya ikut pola belajar yang dulu sih, maksudnya sama gitu. Walaupun lu udah SBMPTN, lu jangan cuman ujian SBMPTN doang, karena lu nggak tahu kan SBMPTN sebenarnya lu diterima atau enggak. Jadi lu persiapin juga ujian untuk ujian mandirinya, bisa di UI, di UGM,
Undip, terserah kalian maunya di mana. Tapi lu kalau bisa ya cobain semuanya, karena kan lu nggak tahu bakal diterima di bagian yang mana, makanya lu harus coba gitu. Terus belajarnya juga sebenarnya udah ikut dari yang belajar sebelumnya SBMPTN, karena kan antara SBMPTN dengan ujian-ujian mandiri kan cukup deket kan waktunya, jadi kayak lu transisi antara soal-soal SBMPTN sama soal-soal yang mandirinya kan sebentar kan. Tapi makanya lu mulai juga dari yang sebelum SBMPTN itu udah mulai belajar sambil ngerjain soal SBMPTN. Lu kalau soal SBMPTN lu udah bisa, ya lu naik gitu loh ke soal-soal utul atau maksudnya soal-soal ujian mandiri dari universitasnya gitu, kayak utul, simak, ujian undip gitu-gitu. Karena soal-soal yang ujian mandiri itu biasanya soal-soalnya lebih meningkat gitu loh kalau lu udah bisa satu step. Kayak soal-soal SBMPTN lu coba ningkatin juga ke soal-soal yang ujian mandiri, biar lu makin terlatih gitu terkait pola-pola soal atau perbedaan tipe soal gitu. Jadi lu lebih terbiasa lagi, lebih siap lagi untuk menghadapi mau ujian SBMPTN lah, mau ujian mandiri lah, pokoknya lu pasti bisa gitu kalau misalnya lu udah pernah nyobain soal-soalnya dan udah paham, nggak cuma coba terus udah nggak latihan lagi, tapi paham terus ngulang materinya gitu-gitu terus menerus, itu lu pasti bisa gitu. Untuk pesannya untuk kalian semua yang pejuang mau tahun depan atau 2 tahun lagi atau yang masih kelas 10 gitu, kayak intinya lo harus tahu gitu lo mau kemana, terus perjuangin bener-bener. Mulai aja belajar, start dari sekarang, kayak walaupun lo masih kelas 10 atau kelas 11, tapi lo harus udah mulai start gitu, karena saingan lo banyak itu. Mulai dari, kalau yang ujian kan saingannya dari 2 tahun ke atas, 2 tahun di atas kalian. Terus kalau misalkan udah berharap rapot juga, kalian harus tetap perjuangin juga jalur ujiannya, karena kalian nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana, karena rapot itu bener-bener gambling gitu kan. Terus saya itu juga kalian harus ya tadi banyak latihan, terus juga kalian juga sayang latihan juga, ibadahnya juga dikencengin, terus juga restu orang tua, terus guru-guru sama teman-teman juga bener-bener harus dipertimbangin juga. Terus juga harus minta restu gitu, harus jalan lu juga harus sesuai dengan kayak restu orang tua gitu, atau lu harus bisa meyakinkan kalau lu bener-bener niat gitu buat masuk ke jurusan yang lu mau gitu. Itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan untuk yang sekarang. Makasih buat waktunya untuk mau mendengarkan gitu ceritanya.